Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Prayitno. Nomor peserta saya 201502948455. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 Universitas Pakuan tahun 2021. Saya akan melaksanakan real teaching kepada siswa kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 dengan model PBL yang dilaksanakan secara daring melalui Google Meet. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Sebelum memulai pelajaran, berdoa dulu ya. Pimpin doa coba. Belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Jangan dulu ya. Iya, Ada Febi, Alif, Anggi, Ahmadi. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, Bahasa Indonesia, informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, IPS tentang ASEAN, IPA perkembangbiakan tumbuhan. 1. Setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. 2. Siswa dapat menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 3. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. 4. Setelah mengamati bunga, siswa mampu menganalisis perkembangbiakan genetatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. 5. Siswa dapat mempresentasikan simpulan secara lisan dan tulisan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. 6. Siswa dapat membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 7. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan genetatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya anak-anak.
Nah, ini ada gambar apa aja, Anak? Ada gambar Ada gambar. sayuran dan buah. Nah, ya bagus ya, Feby. Ada sayuran dan lagi, ada gambar apa lagi ini? Ada sapi, kerbau, Sapi, ayam, kerbau, terus ayam, kelinci, terus apa lagi? pohon, memberi makan ayam, Pohon, iya. Terus tanaman, makan ayam, sayur, tanaman sayur, terus apa lagi? wortel, Ada gambar ya. Tepuk semangat. 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 Perhatikan gambar video berikut ya anak-anak. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Ana. Jangan lupa jaga kesehatan, semangat belajar dari rumah. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai ide pokok. Apakah ide pokok itu? Bagaimana cara menentukan ide pokok dengan mudah? Nah, mari kita ikuti penjelasannya sebagai berikut. Disimak baik-baik ya anak-anak. Apakah ide pokok itu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain dari ide pokok bisa disebut dengan gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, dan pokok pikiran. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ada 5 langkah menemukan ide pokok dengan mudah. Langkah yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Langkah yang ketiga, ide pokok diambil dari kalimat utama. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima, tandai info penting tiap paragraf. Coba perhatikan paragraf berikut ini. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya adalah sekuntum bunga. Nah, pada paragraf di atas, ide pokoknya adalah pada kalimat utama yang pertama, yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Kalau kita analisis kalimat-kalimat lain, fungsi kalimat tersebut hanya sebagai penjelas dari kalimat utama atau kalimat pertama. Misalnya pada kalimat, setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Nah, itu sebagai penjelas kalimat utama. Perhatikan ya, tadi kan udah dibaca. Lihat di situ ada paragraf 1-5 ya, di teks yang tadi Bapak kirimkan ke grup WA ya. ya Pak. Coba paragraf 1 di situ aja. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman jagung dengan biji jagung
Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, Tersebut terus berkembang menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. nah ya bagus ya. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagai biji jagung dari panen biji jagung tua dapat ditanam kembali dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Perhatikan video berikut ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar muatan IPA. Yang akan kita pelajari yaitu bagian-bagian bunga dan juga fungsi. Anak-anak, untuk menerangkan bagian-bagian bunga dan juga fungsinya, Pak Guru memilih salah satu jenis bunga yang tergolong lengkap dan juga sempurna. Ya, kalian tahu gambar bunga apa ini? Betul, ini adalah bunga sepatu. Nah, anak-anak, mari kita cermati satu persatu bagian bunga berikut ini. Yang pertama, yang di bagian atas ini disebut sebagai kepala putik. Lalu, ada tangkai putik, ada kepala sari, ada benang sari, bakal biji atau bakal buah, mahkota, dasar bunga, kelopak, dan tangkai bunga. Nah, anak-anak, untuk kepala putik dan tangkai putik ini jadi satu kesatuan yang nanti akan kita sebut sebagai putik. Nah, mari kita pelajari fungsi dari bagian-bagian bunga berikut ini. Anak-anak, yang akan pertama kita bahas yaitu benang sari. Benang sari pada bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian. Ada tangkai sari, ada kepala sari, dan juga serbuk sari. Serbuk sari inilah yang mengandung sel kelamin jantan yang digunakan pada saat proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bagian yang kedua yaitu putik. Putik berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina. Nah, jika terjadi penyerbukan, maka serbuk sari dari benang sari ini akan jatuh ke kepala putik. Dan yang ketiga yaitu mahkota. Mahkota ini berfungsi sebagai penarik serangga yang akan membantu proses penyerbukan. Nah, mahkota pada bunga ini yang berwarna-warni dan sangat indah untuk dinikmati oleh manusia.
Lalu berikutnya ada kelopak. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi mahkota sel buah, berfungsi untuk tempat terjadinya pembuahan. Yang selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk penopang bunga, yaitu penghubung ranting dan juga bunga. Sementara dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya bunga. Nah, itulah bagian-bagian dari bunga dan juga fungsinya. Anak-anak, berdasarkan kelengkapannya, bunga dibedakan menjadi dua. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu mahkota, kelopak, benang sari, dan juga mahkota, kelopak, benang sari, dan juga putik. Sebagai contoh bunga lengkap yaitu ada bunga mawar dan juga bunga sepatu. Ada juga nih istilah yang namanya bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik pada satu bunganya. Jadi bunga lengkap tentulah adalah bunga sempurna. Yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih dari 4 bagian bunga yang utama. 4 bagian utama dari bunga yaitu tadi ada mahkota, ada kelopak, ada benang sari, dan juga ada putik. Sebagai contoh untuk bunga yang tidak lengkap yaitu ada bunga jagung dan juga bunga kelapa. Ada gambar apa ini anak-anak? Yang pertama terus ada Mahkota, di situ ada apa di kota, mahkota, Kepala sari, terus apa lagi? tangkai sari, Sari, terus kepala tangkai sari, enang, benang sari, benang sari, terus kepala putih, kelopak, dasar bunga, kelopak, dasar bunga, tangkai terus bunga, ya, terus apa lagi? kai biji, bakal biji, Tangkal biji, terus apa lagi? Tangkal tangkai putih, putik, kepala putih, putih, kai, kepala putik. Nah, itu adalah ya. Itu ada mahkota, kepala sari, tangkai sari, benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkal putik, kepala putik. Ya. Perhatikan video berikut ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai ASEAN. Apa itu ASEAN? Ada yang tahu? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui Deklarasi Bangkok. Adapun alasan ASEAN didirikan yaitu atas dasar yang pertama yaitu persamaan letak geografis.
Letak geografis yang sama, yaitu berada di benua Asia bagian tenggara, menjadi salah satu alasan dibentuknya ASEAN. Yang kedua yaitu kemiripan budaya. Dan yang ketiga yaitu kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan menjaga keamanan kawasan ASEAN. Dapat dilihat ya batas-batas daerah ASEAN pada peta di sebelah kiri. Sebelah utara ada Cina dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Di sebelah selatan ada Samudra Hindia, Australia, dan Timur Leste. Dan yang terakhir di sebelah barat ada Samudra Hindia, India, dan Bangladesh. Tahun 1967, Malaysia bergabung pada tahun 1967, Singapura bergabung pada tahun 1967, Thailand bergabung pada tahun 1967, Filipina bergabung pada tahun 1967, Brunei bergabung pada tahun 1984, Vietnam bergabung pada tahun 1995. Tahu negara-negara mana aja, Nana? Tahu, Pak. Kan berarti pertama ada gambar apa? Terus Myanmar, terus Malaysia, Yerusalem, Filipina, Indonesia. ini adalah negara-negara apa? Coba ada yang tahu? Negara Asia, Pak. Ini daerah. Nah, ya betul ya. Bagus ya. Ini adalah negara ya. Ada. Nah, coba anak-anak pelajaran hari ini kumpulan hari ini kita telah belajar apa, anak-anak? Belajar Belajar apa tadi? Tadi yang ditulis apa? negara Asia. Belajar Negara Asia berkembang di pertumbuhan, Terus apa lagi? informasi Pintar ya. Terus berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang iya, benar dan dibaca. pintar. Terus kota Benang Sari, ya. Nah, ya pintar ya. Terus apa lagi? Tadi siapa yang jawab? Apa lagi? Ayo. Itu. Bakal biji, dasar bunga, Iya, pintar ya. Ya, terus apa lagi? kepala, kelompok, dan nilai bunga. Bakal Iya. hari, tanggal besar, kepala, tangkai Terus putih, bakal biji, tadi sudah nah, iya bagus ya. Ya, terus setelah itu tadi yang bahas kan sebutin negara-negaranya.
Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam. Iya, bagus. Ya, itu ya negara ASEAN dan perkembangbiakan tumbuh yang disebutkan ada di mahkota ya, dan tadi negara-negara di ASEAN itu ada Laos, Indonesia, Myanmar, Malaysia. Ya. Nah, selanjutnya ini ada LKPD ya, anak-anak. Manfaat perkembangbiakan vegetatif. Nanti kerjakan ya, anak-anak. Nanti kirimkan ke WhatsApp ya, anak-anak. Nah, ada evaluasi ya, anak-anak. Nanti dikerjakan evaluasinya di Google Form. Bapak tunggu hari ini tugasnya. Selanjutnya itu sih sampai sini paham dulu anak. Nah, jalan hari ini paham tidak? Paham. Nah, rasanya hari ini anak. Gimana hari ini? Senang sekali. Senang sekali. Coba belajar hari ini tentang apa sih? Kalau senang. Ya. Tentang negara Asia, terus bunga, perkembangan. Iya, pintar ya. Terus hasil pengamatan didengar dan dibaca. terus wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah selalu memakai masker ya anak-anak. Besok kita akan bahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Jangan lupa dibaca bukunya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, boleh dimatikan. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar ya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.